berderajat 3, jika dibagi x kuadrat min x min 6, bersisa 5x min 2. Dan jika dibagi x kuadrat min 2x min 3, katanya sisanya 3x tambah 4. Nah, suku banyaknya kita akan mencarinya. Sebelum kita mencarinya, kita berpikir dulu seperti ini konsepnya. Misalnya kita punya angka 7, ya. Nah, 7 itu bisa didapat dari 3 dikalikan 2, ya, ditambahkan dengan sisanya yaitu 1. Oke? Nah, ini adalah kalau kita bisa buat dalam fungsi, misalnya fx, ini seperti kayak pemfaktorannya. Misalnya kita pernah lihat ya, pemfaktoran misalnya x min 2, x plus 3 misalnya. Dia ditambahkan dengan 0. Nah, ini ada fungsi yang pertama misalnya. Kalau misalnya dia mau 8, kita bisa memakai angka dia juga, tapi dengan tentu saja beda di sisanya, ya kan? Sisanya yaitu jadi 2. Begitu juga ini, kalau fx, kita memakai x min 2, x plus 3, itu sisanya juga yang membedakan apa gitu ya. Ini kalau dia berderajat 2. Nah, kalau berderajat 3 ya kita masukin lagi. Dia ada 3 gitu ya. Jadi misalnya kita buat x plus 5 misalnya ditambah dengan 0. Ini kita bisa pakai ini juga x tambah 5, tapi ditambah dengan sisanya kita nggak tahu ya. Nah, sisanya kalau kita kaliin ini semua dibuka kurungnya, itu pasti pangkatnya 3 ya kan. Misalnya x kali x kali x udah kelihatan itu bahwa x pangkat 3. Nah, sisanya itu turun ya derajatnya. Jadi kalau dia pangkat 3, turun derajatnya jadi pangkatnya 2, yang kita bisa misalkan ax kuadrat tambah bx tambah c. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan ini? Katanya dibagi dengan x kuadrat min x min 6. Kalau x kuadrat min x min 6, kita cari dia. Faktornya apa sih? Ternyata kita bisa cari x min 3, x plus 2 faktornya. Dan katanya kalau dibagi dengan x kuadrat min 2x min 3, kita bisa cari faktornya x min 3, x plus 1. Nah, berarti kita bisa misalkan suatu fungsinya, yaitu fx-nya yang berderajat 3 itu. Kalau misalnya kita mau buat misalnya pakai x min 3, x plus 2, dan x plus 1 ya, yaitu didapat dari ini dan ini, karena ini sama ya. Itu pasti hasilnya ada suatu fungsi yang sisanya 0. Ada dong ya kalau kita buka ya. Cuma ini yang nggak dimaksud di soal bukan yang 0 ini sisanya. Tapi dia ada sisanya itu adalah tertentu. Oke. Jadi kalau begitu kita misalkan bentuknya adalah sisanya itu sx. Yang nanti kita ganti sisanya itu gimana yang konsep yang tadi. Yaitu berderajat jadi berderajat 2. Ya, jadi kalau dia pangkat 3 sisanya pasti pangkat 2. Kalau berderajat 2 sisanya pasti pangkat 1 ya. Pangkat 1 itu dimisalkan ax tambah b. Ini pangkat 1 ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengerjakan ininya? Jadi kalau kita perhatiin yang bagian sini dulu nih. X min 3 itu berarti faktornya adalah 3 dong x-nya ya. Didapat dari x min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama 3. Nah, gimana sisanya? Sisanya kan katanya dikasih tahu nih 5x min 2. Jadi kita bisa dapatkan kalau misalnya sisanya 3, dapat jadi 5 dikalikan dengan 3 dikurangkan 2 sama dengan 13. Kalau x-nya min 2 ya, yang ini nih, kita masukin s-nya min 2 jadi sama dengan 5 dikali min 2 dikurangin 2. Jadi min 12 gitu ya. Nah, yang ini juga sama, kita cari lagi x sama dengan 3. Hasilnya harus sama sih, karena kan fungsinya dia juga ya kan. Kita coba aja ya. Tapi dia sisanya beda nih rumusnya. Sekarang 3x tambah 4. Jadi kita masukin 3 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 13, sama juga ya. Nah, untuk x-nya sama dengan min 1, berarti s-nya min 1, berarti 3 dikali min 1 ditambah dengan 4 sama dengan 1 ya. Nah, teorema sisa, kalau kita masukin s-nya ini angka 3 ke fungsi fx, itu bisa juga, boleh ya. Itu aturannya seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, yang pertama kita masukin, kalau misalnya f-nya kita pakai 3. Ini udah pasti kalau kita masukin angka 3 di sini, ya pasti 0 ya benar. Karena kalau kita masukin jadi kan 3 kurang 3 dikali misalnya 3 tambah 2, 3 tambah 1 ditambah
A dikali 3 kuadrat, B dikali 3 ditambah C. 3 kali 3, 3 dikurangi 3 itu udah 0. 0 kalau dikali manapun ini pasti 0 ya. Jadi kita hanya menulis yang bagian ini aja. 9A ditambah 3B ditambah C. Nah, sisanya yaitu sama dengan 13, didapat dari sini ya. Jadi kita masukkan 13 sama dengan ini. Jadi kita punya persamaan yang pertama ini. Nah, terus kita cari lagi yang kedua. Sama, kalau kita cari F-nya jangan 3 ya, kita ganti ya. Tadi kan udah F-nya 3, kita coba kalau dia min 2. Berarti hasilnya sama kayak gini tadi ya, udah pasti dia 0 di sini nih, udah pasti 0. Kita coba aja ya, X min 3, X plus 2, X plus 1, ditambah AX kuadrat, tambah BX, ditambah C. Nah, kalau kita masukin angka min 2, min 2 kan ada di sini nih ya. Min 2 ditambah 2 jadi hasilnya 0 ya. Berarti nilai ini pasti 0. Jadi kita tinggal masukin yang bagian sini aja ya. Kalau gitu gimana? X-nya kita ganti, X-nya min 2. Min 2 dikuatin jadi 4A. Terus B kali min 2. Jadi min 2B ditambah C. Hasilnya yaitu min 12. Nah, kita punya persamaan lagi. Yang kedua. Terus satu lagi. Yang ketiga. Kita pakai yang mana yang belum? Yang ini nih ya. Yang kalau dia kita masukin min 1. Jadi kalau F-nya min 1 sama dengan kita dapetin lagi X min 3, X plus 2, X plus 1 ditambah ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Jadi kalau kita masukin ininya min 1, berarti kan di sini nilainya pasti jadi 0 di sini ya. Karena min 1 tambah 1 jadi 0. Kita ini nggak usah tulis lagi ya, langsung aja. Jadi kita masukin X-nya adalah min 1, jadi A. Terus ini kita masukin jadi min B ditambah C. Hasilnya adalah 1. Nah, berarti kita punya ada 3 persamaan. Nah, selanjutnya 3 persamaannya ini kita eliminasi bisa ya. Jadi kalau kita kumpulin nih 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 13. Terus 4A min 2B ditambah C sama dengan min 12 ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Kita anggap ini persamaan kedua. Ini adalah persamaan yang ketiga ya. Jadi persamaan pertama sama kedua kita eliminasi. Kita kurangin ya. Kita kurangin C-nya jadinya hilang ya. Nah, 9 dikurang 4 yaitu 5A. 3 dikurang min 2A plus 5B sama dengan 25. Nah, kita dapat lagi persamaan yang baru. Terus kita coba lagi. Misalnya 1 sama 3. 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 13. Persamaan ketiganya A min B ditambah C sama dengan 1. Kita kurangin, C-nya kita hilangin lagi ya. Jadi konsisten ya, kalau C-nya dihilangin, yang ini juga harus C-nya dihilangin. 9 kurang 1, 8A ditambah 4B sama dengan 12. Kita bagi 4 semua jadi 2A ditambah B sama dengan 3. Nah, jadi kita punya 2 persamaan ini. Nah, selanjutnya persamaan yang ini sama ini berarti kita eliminasi lagi ya. Jadi 5A ditambah 5B sama dengan 25. 2A ditambah B sama dengan 3 ya. Nah, udah gitu kita kalikan supaya dia hilang. B-nya bisa kita hilangin kali 1 kali 5 ya. Jadi bentuknya 5A ditambah 5B sama dengan 25. 10A ditambah 5B sama dengan 15. 5 dikurangin 10 min 5A. 25 dikurang 15 yaitu 10 ya. Jadi dapat A-nya adalah min 2. Nah, setelah dapat A-nya min 2, berarti kita tinggal masukin lagi aja. Misalnya kita pakai persamaan ini boleh nih ya. Jadi nanti kita masukin 2A ditambah B itu sama dengan 3. Jadi 2 dikali min 2 ditambah B sama dengan 3. B-nya dapat 7 ya. Nah, terus udah gitu C-nya gimana nih? Nah, C-nya kita cari yang ada C-nya.
Yang ada C-nya bisa pakai yang mana? Yang gampang sih boleh aja yang pakai persamaan ketiga yang ini nih. A min B tambah C sama 1. A-nya min 2, B-nya adalah min 7, C-nya kita cari sama 1. Jadi C-nya kita dapatkan hasilnya yaitu 10. Ya. Nah, jadi fungsi fx-nya itu sama dengan x min. Yang kita tulis ulang tadi nih adalah x min 3, x plus 2, x plus 1 ditambah ax kuadrat ya. Ditambah ax kuadrat tambah bx tambah c, tapi kita udah dapat a-nya. Jadi tambah dengan min 2x kuadrat, b-nya plus 7x, c-nya 10. Nah, kita coba ya, kita buktikan. Kita kumpulin semua, kita buka kurungnya. Jadi ini dibuka, jadi x kuadrat ini plus 2x sama ini min 3 ya. Jadi min x, min 6, x plus 1, jadi kita buka lagi, ini kali ini x pangkat 3, ini kali ke sini, x kuadrat, terus ini kali ini min x kuadrat, ini kali ini adalah min x, min 6x, min 6. Nah, terus min 2x kuadrat plus 7x tambah 10. Ini hilang. Jadi x pangkat 3. Terus ini min x sama min 6x kan min 7x. Min 7x sama plus 7x habis ya. Jadi tinggal min 2x kuadrat. Terus min 6 tambah 10 yaitu 4. Nah, selanjutnya kita buktikan ya. Misalnya kita buktikan fungsinya kan kita udah dapet nih, yaitu yang ini nih. Ini ya. Jadi x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah dengan 4 kita bagi dengan, misalnya yang pertama adalah dibagi dengan x kuadrat min x min 6 ya. Sisanya harus 5x min 2 ya. Kita coba bagi. Kita bagi dengan x kuadrat min x min 6. Nah, caranya gimana? Jadi x pangkat 3 yang ini depan nih dibagikan dengan x pangkat 2 ya. Jadi sama dengan apa? X. Nah, baru kita kalikan lagi ke sini. Jadi x pangkat 3 ini kalikan ke sini yaitu min x kuadrat. Ini kalikan ke sini jadi min 6x. Kita kurangin. Nah, terus pas kita kurangin, berarti nilainya adalah ini 0 ya, x pangkat 3 dikurang x pangkat 3, min 2x kuadrat dikurang min x kuadrat itu sama dengan min x kuadrat. Nah, di sini nggak ada x-nya di bagian atas, jadi 0 ya. 0 dikurang min 6x, jadi plus 6x ditambah 4 sisanya yang dari sini ya. Nah, terus udah gitu kita bagi lagi nih, min x kuadrat kita bagi dengan x kuadrat. Ya, jadi sama dengan min 1. Nah, kalau lupa teknik ini, diulang lagi ya cara pembagian teknik seperti ini ya, cukup banyaknya. Jadi min satunya kita kali lagi, balik lagi sama min 1 kali x kuadrat yaitu min x kuadrat. Min satunya dikali min x yaitu jadi plus x. Dan min satunya dikali min 6 yaitu plus 6. Kita kurangin lagi. 6x dikurang x jadi 5x. 4 dikurang 6 adalah min 2 ya. Nah, jadi kita terbukti ya kalau misalnya sisanya ada 5x min 2 kalau kita bagi dengan x kuadrat min x min 6. Ini dari soal seperti itu ya. Nah, untuk yang satu lain juga sama ya caranya. Ini hanya pembuktian aja. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya yaitu ini jawabannya. Oke. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanya silakan di komen, tulis di bawah dari mana dapatnya. Mungkin ada yang bingung, nanti kita bedah lagi. Oke.